Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam, Bu. Oke, selamat pagi semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat, Bu. Oke. Nah, hadir semua anak-anak? Hadir, Bu. Ya. Oke, hari ini kita belajar lagi kembali seperti biasa. Nah, untuk memulai pelajaran, mana masuk kelasnya, Nak? Oke, silakan maju ke depan. Pimpin dulu doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih, Nak Rizky. Oke. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke, ya Nak ya? Bu. Oke. Yuk, 1, 2, 3, yuk. Dari Sabang sampai Merauke, bergerak pulau-pulau, nyambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Iya. Oke. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, minggu semalam kita sudah belajar tentang ya, terus gagasan, iya, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, untuk pelajaran kita hari ini, perhatikan apa tulisannya, Nak? Oke. Kita masuk pembelajaran tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi pembelajaran 1, ya kan? Nah, selanjutnya, nah, tujuan pembelajaran dengan mengamati teks visual yang ibu tampilkan nanti, peserta didik mampu menemukan informasi gagasan pokok dari teks visual yang diamati. Nah, yang selanjutnya, setelah mengamati teks visual, peserta didik mampu menyajikan gagasan pokok dari teks visual yang diamati. Dengan melakukan percobaan, peserta didik mampu menyimpulkan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, setelah melakukan percobaan, peserta didik mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dengan kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu memilih pemanfaatan sumber daya alam di sekitarnya. Selanjutnya, dengan kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu mengkategorikan sumber daya alam dan pemanfaatannya. Oke, untuk tujuannya ini bisa kita capai nanti, ya Nak? Oke, kita harus semangat. Kita semua semangat. Ya. Agil semangat luar biasa ya. Oke, selanjutnya. Nah, ayo membaca. Siapa yang bisa membaca ke depan? Oke, silakan, Nak. Dari sini aja, Sam. Nah, ya. Belok sini. Oke. Stop. Oke, sini. Nah. Bisa ahli sinergi. Aku asli ahli sinergi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang. Ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar ada energi pada cahaya matahari.
siapa yang bisa? Iya, apa nak? Sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Iya, berarti itu gagasan pokoknya yang dibacakan secitra letaknya di mana? Iya, di awal. Oke, satu lagi ya nak. Untuk dari gagasan pokok bacaan ini itu ada dua. Ada dua dia gagasan pokoknya. Yang pertama, dia berada di awal. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Berarti di awal paragraf. Yang ini juga. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Berarti ada dua di sini kan? Ada di awal, ada di Akhir. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut. Lanjut. Lanjut, Bu. Masih semangat? Semangat, Bu. Nah, iya kan? Oke, selanjutnya. Kita ada diskusi. Nah, ini ada LKPD. Buka dulu ya, nah. Set-set kamu. Jangan dulu ya, ibu instruksikan dulu. Jangan dulu dibuka. Ibu instruksikan dulu bagaimana cara pengerjaannya ya nak. Oke. Nah, coba buka bukumu, buka bukunya nak. Buka bukunya yang di halaman 4. Matahari sebagai sumber energi utama. Nah, di situ kan ada teksnya kan? Ada teksnya di situ. Nah, di bawahnya itu setelah membaca teks di atas, tuliskan gagasan pokok setiap paragraf. Kita tadi sudah ya kan? Sudah bisa lah cara menemukan paragraf pokok. Kalau dia tidak di awal, di tengah, berarti dia di akhir. Nah, untuk menemukan gagasan pokok dari setiap paragraf ini, coba dibaca dulu. Sudah dibaca? Nanti dijawab yang bagian bawahnya itu. Nah ini, coba. Itu diisi ya. Nanti baru kalian pindahkan ke sini. Nah, di LKPD kalian kan ada, di situ. Letak gagasan pokok dari teks visual yang telah diamati kan. Nanti itu diisi. Tapi terlebih dahulu baca dulu teksnya yang halaman 4 itu ya nak. Ada? Ini teksnya kan? Nah ini diisi. Paragraf 1 di mana di sini gagasan pokoknya? Seperti itu juga paragraf kedua, ketiga ya. Paham? Paham, Bu. Oke, kasih waktunya coba dikerjakan dulu. Kita harus istirahat dan makan. Makan yang kita makan akan menghasilkan energi. Jadi kita bisa Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Maksudnya gini loh nak, Bu, bagaimana caranya menentukan gagasan pokok dalam setiap paragraf? Ada yang tahu? Ada, Bu. Oke, silakan dulu. Ya, gitu maksudnya. Coba dulu. Bagaimana caranya? Nanti kan biar supaya lebih ini dia lebih paham ya kan? Coba nak. Apa? Berdiri nggak sayangku? Gerakannya? Pertama, Bu, membaca teks dengan saksama. Dibaca. Kedua? Kedua, menemukan kalimat utama dari bacaan. Ya. Yang ketiga, kata yang sering muncul dalam paragraf. Iya. Kita tangan dulu ke kawannya dulu. Oke. Bisa ya nak? Bisa?
lagi nak. Kelompok mana nanti yang lebih duluan, ibu kasih nilai plus. Ya, yuk, semangat, semangat. Ayo semangat. Oke, sudah? Sudah? Ini diskusinya kelompok ya nak? Kelompok. Nanti masing-masing mengerjakan, baru disusun mana kira-kira yang cocok, yang sesuai ya. Makanya diskusikan. Udah selesai ya? Oke. Kelompok mana yang duluan? Maju ke depan. Yang sudah selesai. Yuk presentasikan nak hasilnya, hasil diskusinya. Menentukan gagasan pokok di setiap paragraf. Ada? Kelompok yang duluan tadi? Ini sudah? Oke, silakan maju. Presentasekan hasilnya. Maju ke depan saya. Dengarkan ya, untuk teman kelompok lainnya. Dengarkan. Oke. Coba. Paragraf 1. Kita memerlukan energi ketika bermain, belajar, dan bekerja. Oke. Paragraf 2. Sumber utama di muka bumi berasal dari cahaya matahari. Oke. Itu untuk paragraf ke 1 dan 2. Iya. Ini salah. Oke. Oke, silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Tepuk tangan dulu. Ya semangat lah. Oke, semangat dulu. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3. Iya, itu. Ya kan? Jangan lemas sekali ya. Oh, itu untuk kelompok 3. Kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai? Oke, silakan. Untuk paragraf 1, kita memerlukan energi ketika bermain, belajar, dan bekerja. Ya. Paragraf kedua, sumber energi utama di muka bumi berasal dari cahaya matahari. Iya. Bagaimana dengan kelompok lain? Ada masukan dan tanggapan? Ada? Apakah benar atau sudah tepat? Sudah tepat? Sudah. Oke, silakan dulu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, ini untuk kelompok 1. Sudah selesai? Oke, silakan maju saya. Untuk paragraf 1, kita memerlukan energi ketika bermain, Iya, belajar, sama. dan bekerja. Iya. Paragraf kedua, sumber energi utama di muka bumi berasal dari cahaya matahari. Iya. Oke. Benar? Benar. Oh iya. Tepuk tangan kelompok 1. Ya, itulah tadi berarti anak-anak ibu semua sudah mampu menemukan dan menyajikan para gagasan pokok dalam setiap paragraf. Nah, selanjutnya
Ya, ini tadi kan teksnya. Nah, selanjutnya coba tadi anak-anak kemari, anak-anak berangkat ke sekolah, itu ada yang berjalan kaki ya, ada yang berkendaraan, ya kan? Nah, ada juga tadi yang ibu lihat yang diantar sama orang tuanya, ya. Nah, aktivitas itu semua apakah bisa berjalan tanpa adanya? Itu bisa berjalan nggak kalau tidak ada energi? Tidak kan? Tidak. Nah, kalau begitu, coba siapa yang bisa menjawab sumber energi terbesar yang ada di bumi? Ya, apa nak? Matahari. Iya, sumber energi terbesar yang ada di bumi adalah matahari. Iya. Nah, ini dia. Energi terbesar di bumi adalah matahari. Oke, selanjutnya. Nah, matahari memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Energi panas matahari bermanfaat bagi kehidupan manusia. Misalnya untuk mengeringkan pakaian, menyehatkan tulang ketika berolahraga, membantu proses terjadinya vitamin D bagi pertumbuhan tulang anak-anak, dan membantu proses fotosintesis tumbuhan, ya kan? Iya, Bu. Nah, selanjutnya, oke, silahkan anak-anak semua amati gambar yang ada di depan. Coba tulis. Nah, kira-kira aktivitas apa sajakah yang terdapat di gambar tersebut? Aktivitas apa saja? Angkat tangannya kalau mau. Ya. Apa nak? Ada gambar orang berolahraga, Bu. Iya, ada gambar orang berolahraga, ya kan? Ini dia kan? Iya, Bu. Iya. Oke, selanjutnya. Ya, Rizky. Ada bayi berjemur, Bu. Iya, ada adik bayi berjemur. Ini dia kan? Nah. Iya, terus aktivitas apa lagi? Siapa ayo? Agen. Ada ibu-ibu yang sedang berjemur pakaian. Iya, ada ibu yang menjemur pakaian. Selanjutnya, aktivitas apa lagi? Apa lagi aktivitasnya? Oke, Kak Cipra. Ada tumbuhan yang melakukan proses fotosintesis, Bu. Iya, tumbuhan yang melakukan proses fotosintesis di siang hari. Nah, inilah dia berbagai aktivitas yang kita lakukan, yang orang tua kita lakukan sehari-hari yang memerlukan energi matahari. Coba anak-anak bayangkan dulu. Misalnya kalau cahaya matahari itu tidak menembus ke bumi, bagaimana itu kira-kira? Iya, Bu. Iya, pasti gelap kan? Iya, Bu. Iya. Selanjutnya. Nah, sudah kan? Apa yang diceritakan di gambar di atas? Nah, menurut cerita tersebut, apa manfaat energi matahari bagi manusia? Itu tadi yang sudah anak-anak sebutkan. Apa yang pertama tadi? Manfaatnya. Iya, tadi ada adik bayi berjemur supaya apa, nak? Iya, supaya tulang-tulangnya sehat. Ya kan? Yang kedua, apalagi manfaat tadi yang dibacakan temannya? Ada ibu-ibu yang Sedang menjemur pakaian. Itu supaya apa? supaya kering, Bu. Iya, kalau ditempatkan di dalam rumah kira-kira kering nggak? Enggak, Bu. Kering dia, tapi prosesnya Lama. Nah, dari gambar di atas, apa manfaat energi matahari bagi tumbuhan? Tadi ada yang menyebutkan tumbuhan melakukan proses fotosintesis kan? Nah, kira-kira untuk tumbuhan yang melakukan proses fotosintesis, kalau tidak ada cahaya matahari bisa nggak ya kira-kira? Nah, karena tumbuhan dalam melakukan proses fotosintesis untuk memasak makanan tadi, mengubah dari karbon dioksida ke oksigen tadi. Nah, itu ada proses fotosintesisnya ya. Oke, selanjutnya vitamin apa yang terkandung pada sinar matahari pagi? Vitamin D. Iya, kita dulu untuk kelompok 3. Iya, vitamin D. Nah, ini dia nak. Ya, manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Ini tadi yang dibilang temannya di kelompok
berjemur tadi kan di pagi hari supaya tulangnya itu sehat, yang berguna untuk pembentukan tulang-tulang kita, ya kan? Nah, selanjutnya dia proses fotosintesis. Nah, ini tadi. Yang selanjutnya panel tata surya, dan yang nomor 4 mengeringkan pakaian. Oke. Ini ada selanjutnya kita melakukan pengamatan. Sebelumnya kita baca dulu apa kira-kira yang mau dibuktikan si Ani ini. Kita bantu ya. Kita bantu ya nak. Oke. Ani ingin membuktikan panas matahari sebagai sumber energi yang penting bagi kelangsungan makhluk hidup. Mari kita bantu untuk membuktikannya. Basahi 2 helai sapu tangan. Karena tidak ada sapu tangan, jadi ada kain. Ada kain kan? Ada kainnya? Oke. Nah, 2 lembar tisu sudah disediakan? 2 lembar kertas sudah? Kertasnya ini siapa aja nak? Ini dibagi 3 aja. Bagi 3. Coba buat masing-masing mangkok. Ini kertasnya dibagi 3. Dah? Coba ayo buka semua ada kelompoknya. Ada di bawah air. Air sudah disediakan? Kalau sudah dibagi 3, di apa ya? Sudah aja. Gak usah lagi, ini aja. Itu tadi kalau misalnya kurang. Iya. Ini 2 lembar kan? Nanti kita masuk masaknya nak. Iya, bisa juga. Ada mineralnya ada? Ada? Kalau sudah lengkap alatnya, alat bahannya, biar kita ke apa? Sudah? Ini 1, 2, 3. Besar kali itu. Ini aja kayak gini pas. Oke, tisunya nih. Ini 2 aja ya nak. Kan 2 tisu, 2 kertas, ini 2 kainnya. Oke, air mineralnya dah. Ya. Nah, ini kelompok ini. Udah pas 2. Mana? Ya, nah, ini 2 lagi. Tisunya udah, oke. Lalu ya apa nak? Apa ya? Kertas. 2. Tapi nanti 1 kita letakkan di teras, 1 lagi di bawah sinar matahari langsung. 2 aja ya. Ini udah nak? Belum? Pakai apa aja? Pakai roll. Ada roll? Gak ada? Mana roll kalian? Nah, ini. Gak apa-apa nak, kali aja bisa. Ini 2. Isinya mana nak? Nih. Ya, air mineralnya. Ya, ini. Oke. Oke, selanjutnya kita silakan pegang apa?
Pegang bahan alat masing-masing. Masing-masing kelompok sudah bawa. Karena kita kan melakukan pengamatan satu di bawah sinar matahari kan, satu lagi di ya di atas sekolah. Yuk. Meski tidak tampil. Ini aja nak sini. Kali dua-duanya nih. Semua dibasahkan ya. Ini Kak belum. Pegangkan dulu ini biar ke lapangan. Nanti lagi Nggak apa-apa, langsung aja nak gini. Oh, takut ini ya, ginikan aja. Nah. Gini. Enggak apa-apa. Oh, juga ini juga bisa kayak susun. Belum ya? Udah. Coba diangkat satu mejanya. Gak ada meja. Oh, kursi lah, kursi. Lihat. Satu lagi. Kalau gini nanti bisa sobek. Mas, udah. Belum. Ayo, mana tadi yang di apa? Mana tadi yang serah langsung? Ini kurang ini. Nah, cepet. Ini kelompok satu, sini kelompok satu. Apa? Melengkapi satu ban ya nak. Ini kelompok berapa? Kelompok berapa ini? Ini satu, ini. Kami kelompok kedua. Ini dua. Di sini. Sudah? Ini. Ini kok di mana? Kurang lagi satu ban kita. Bukan. Satu. Semua berhenti. Enggak, satu ya, Tom. Nah, udah. Ini kelompok tiga. Ini dua. Taruh situ, nak. Tisunya. Iya. Nah, barang tiga ini, Bu. Itu nanti kita. Teras. Iya, betul. Ayo ke teras. Tisunya satu. Sabar lagi, gua enggak sabar. Iya. Ya biar cepet ya kan. Panas loh. Adik-adik, jangan gini ya. Jangan dipegang. Enak? Dor pakai. Sini kelompok satu, ini kelompok dua, sini tiga. Pendek. Ini. Nah, sini. Ini kelompok A. Ditandai ya. Buat dulu apa di kertas. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga gitu, masing-masing kelompok. Kelompok satu di kanan. Di kanan aja nak, di kanan aja. Satu. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga gitu. Ya? Udah. Kalau bisa kalau sedikit sayang. Buat dua ya, satu yang di bawah sinar matahari, satu yang di teras, buat dua.
di sini ya. Di sini orang yang di sini. Oh, kita begini, Kak. Dah. Masuk. Kalau sudah. Dan tandai kita pengamatannya 5 menit. 5 menit aja. Dari situ. Ya, pengamatannya. Kita melakukan pengamatan ini 5 menit saja ya, Nak. Oke. Kita fokus dulu. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Ya. Masih semangat? Oke, selanjutnya. Yuk, fokus kembali lagi. Nah, ada di perhatikan gambar yang kita tulis. Berikut berbagai masalah lingkungan yang ditimbulkan adanya perkebunan kelapa sawit. Ya kan? Kira-kira gambar yang pertama itu gambar apa, Nak? Tanah kerimbun. Iya, tanah kering ya kan? Nah, yang kedua, nih, iya, suhu cahaya matahari. Iya, kan ada tandanya di situ kan? Suhu panas, cahaya matahari itu panas sangat tinggi. Selanjutnya, gambar yang ketiga, debu ya? Iya, debu. Terus yang keempat, hutan kan? Jadi karena adanya kebun kelapa sawit, jadi hutan-hutan habis ditebangi ya kan? Nah, akibat daripada perkebunan kelapa sawit tadi menimbulkan permasalahan sumber daya alam yang ada di lingkungan kita kan, terutama tanah kering, debu ya kan, suhu cahaya matahari panas atau tinggi suhunya kan. Nah, selanjutnya, oke, sumber daya alam dan pemanfaatannya. Selain daripada tadi permasalahan yang ditimbulkan dari kebun kelapa sawit, ada juga sumber daya alam yang bisa kita ambil manfaatnya, ya kan, yang berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke, sumber daya alam segala sesuatu yang terdapat di alam yang digunakan untuk kebutuhan makhluk hidup. Nah, sumber daya terdiri dari dua, yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Contohnya, yang dapat diperbarui itu tumbuhan, hewan, air, sinar matahari, dan angin. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya, terus, besi, bahan bakar, fosil. Oke. Nah, manfaat sumber daya alam tadi adalah satu, sebagai sumber bahan makanan. Apa saja? Ya, tumbuhan. Nah, tunggu sebentar. Kalau tumbuhan, sumber daya alam apa yang bisa kita manfaatkan? Dari tumbuhan. Hah? Ya. Apa? Iya, kelapa sawit. Selain daripada tadi dia ada permasalahan yang ditimbulkannya, ada juga manfaatnya ya kan? Ya. Selanjutnya, hah? Ya, terus apa lagi? Oke, dan hewan. Ya, terus. Selanjutnya banyak. Ya kan? Apa lagi? Kambing, ya. Ya, tadi sudah disebutkan. Ikan, ya. Itu, ya, maksudnya itu tidak bisa kita konsumsi, Nak. Tidak bisa kita manfaatkan sehari-hari, ya kan? Yang bisa kita manfaatkannya, hewan peliharaan, bisa sebagai hewan peliharaan, ya kan? Oke. Nah, sumber bahan bakar dan energi. Tadi bahan bakar sudah ada. Apa contohnya?
keempat, pengembangan ilmu dan teknologi. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya perhatikan materinya masing-masing. Coba di apa? Coba dikerjakan lembar yang kedua. Nah, tuliskan kesimpulan dari manfaat energi matahari bagi makhluk hidup pada bagian di bawah ini. Coba. Langsung dituliskan di situ ya. Oke. Silakan. Untuk melihat sebentar saya, anak-anakku saya sebentar untuk melihat hasil pengamatan yang di luar yang kita buat di luar. Nanti masing-masing perwakilan ada ya untuk mengecek bagaimana keadaan bahan-bahan yang kita amati tadi. Tinggal 1 menit untuk mengamati anak, untuk melakukan pengamatan di luar ya, perwakilan dari masing-masing kelompok ya. Nanti bergantian. Yuk masing-masing kelompok, 1 orang 1 kelompok melihat bagaimana keadaan benda yang kalian amati tadi. Percobaan yang kalian lakukan coba nak. Mau aja pakainya, ini kan ada di situ. Nah ini yang di sini, Naden. Halo kelompok 1. Ini. Orang di situ cobaannya. Dicatat di situ ya, apakah dia masih basah, apakah sudah kering, ya kan, atau lembab. Catat aja di sini. Yuk silakan. Bau, ada yang pegang apa bau? Yang sini. Yang makan dulu. Dia. Ini masih lembab. Baru kalau itu kain masih lembab. Lembab. Lembab juga. Sapu tangannya kering. Tasku kering. Sapu tangan sini.
Udah ya kan? Terus kalau 60 menit ini itu lebih kurang. Ini dibalik sini. Sudah, kalau sudah kembali ke kelas. Kalau sudah dapat hasil dari pengamatannya, coba kalian di LKPD-nya halaman 3, halaman 3 ada di situ. Nah, coba dijawab pertanyaan yang di LKPD kalian. Itu halaman itu. Oke. Sudah, itu buat saya. Sudah. Nah, dijawab pertanyaan yang di LKPD itu ya, nak. Apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat teduh? Coba diskusikan sama teman kelompoknya. Lalu, apakah penyebab perubahan dan perbedaan tersebut? Itu dijawab ya. Buat kerjakan di LKPD-nya. Mana? Iya, di sini. Sini. Ya di sini buat. Baru yang di tabelnya ini juga ya. Ini. Berkelompok aja kan diskusi. Nah, masing-masing diskusikan sama teman kelompoknya. Citra, biar si Rizky itu diskusi aja. Kira-kira apa perbedaannya? Diskusikan aja Kak, diskusikan aja.
ketika yang di teras apa keren teras ya? Di bawah sinar matahari sudah? Oke, sudah selesai? Belum? Ada yang sudah selesai? Sudah, sama kedua. Selesai. Betul lagi. Gimana nomor satu dah? Gak apa-apa, satu orang aja nanti bacakan ke depan. Udah bisa? Nomor satu? Presentasikan ke depan. Presentasikan aja dulu nanti kawannya baru ya. Ya, ke depan. Oke, lihat dulu, perhatikan. Perhatikan dulu temannya ini mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk, kelompok satu. Halo, kelompok dua. Perhatikan dulu nak, temannya. Yuk. Ya, hasil dalam diskusi kami.
Hasil dari diskusi kami adalah Berdasarkan hasil berdasarkan tabel pengamatan coba dibacanya. berdasarkan tabel pengamatan hasil percobaan, tuliskan paling sedikit 4 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaanmu. Satu. Iya, bacakan nak. 1. Tisu lebih kering saat ditaruh di matahari. Ya. 2. Kertas akan kering waktu dijemur 30 menit. Ya. 3. Sementara lebih kering di bawah cahaya matahari waktu 60 menit. Ya. Yang 4. Bahan-bahan itu akan kering di bawah matahari saat dijemur lebih lama. Iya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Tiga hasil diskusi kelompok 1. Nah, kelompok 3 sudah siap? Apa itu aja? Saja. Kita maju ke depan. Nah, Kiki boleh. Coba siapa? Guru boleh ini aja, nggak apa-apa. Nah ini, kita disuruh ya. Kita mau maju. Murah lah murah cepat. Yuk coba dengarkan dulu. Kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusinya. Berdasarkan tabel pengamatan hasil percobaan, tuliskan paling sedikit 4 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaanmu. 1. Pada saat tisu kertas kain. pada saat 30 menit tisu kertas kain sudah kering. Karena sinar matahari semua kering dengan proses cepat. Pada saat 60 menit tisu kertas kain sudah sangat kering. Oke, bagaimana? Bagaimana dengan kelompok 3 hasilnya? Ada tanggapan? Atau masukan? Ada? Tidak ada? Tidak ada. Oke, silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ayo kasih semangat, semangat dulu. Oke. Nah, tinggal kelompok 2. Siapa yang mau maju? Silakan ya, nak. Kelompok lain. Berdasarkan tabel pengamatan hasil percobaan, tuliskan paling sedikit 4 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaanmu. Ya. 1. Kalau yang disinar matahari cepat kering. 2. Kalau yang ditaruh akan lama kering. 3. Kalau kertas dijemur sudah kering masih lurus. Kalau tisu dijemur sudah kering akan pasti kusut. Iya, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Nah, dari pemaparan kelompok 2, ada kira-kira tanggapan atau masukan, nak? Nggak ada? Oke, silakan duduk. Nah, itulah dia hasil dari pengamatannya, ya kan? Jadi, siapa? Nah, gini ya, kelompok 1, 2, 3, siapa yang bisa menyimpulkan dari pengamatan kita tadi? Secara umum, perbedaan yang dijemur langsung di bawah sinar matahari dengan yang tidak. Siapa yang bisa? Perbedaannya. Siapa yang bisa? Kelompok mana? Yuk. Perbedaannya saja. Kalau yang dijemur di bawah sinar matahari bagaimana? Kalau yang ditaruh di depan kelas bagaimana? Yuk, maju nak. Kelompok 1 tepuk tangan tuh. Bagaimana perbedaannya? Di sini aja lah kayaknya ya. Oke. Dengarkan ya nak. Tisu akan kering saat dijemur di bawah matahari. Iya, karena sinar matahari mempunyai cahaya yang sangat panas. iya, makanya kertas, tisu, ya kan, atau kain yang kita letakkan di bawah sinar matahari akan lebih mudah cepat kering, ya kan? Ya, Bu. Iya, dibandingkan kita letakkan di teras ke kelas.
udah benar. Udah. Nah. Ini aja. Iya. Itu aja. Iya. Apa namanya enak? Apa namanya? Iya. Apa namanya? Dari kumpul. Cepat sudah. Dan ke depan. Satu lagi. Tunggu, kita tutup dulu pembelajaran kita ya. Oke. Nah, duduk nak, duduk. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita akhir pembelajaran kita, siapa yang bisa merangkum materi hari ini? Materi pembelajaran hari ini, mulai dari pertama tadi. Mulai dari gagasan pokok sampai tadi sumber energi sampai sumber daya alam. Tapi bisa merangkum ke depan. Ali bisa? Tadi berdiri. Ya, siapa? Siapa bisa merangkum? Satu, bagaimana? Dua, tiga. Ayo. Semangat. Siapa? Sama nak? Tapi kita tinggal sedikit lagi loh. Ada bisa? Apa yang kita dapatkan hari ini gitu? Apa yang kita pelajari hari ini? Belajar. Hah? Ada? Kelompok satu. Iya Rizky. Jadi, Ina, oke silakan. Tangan dulu Pak Dua. Coba bawa aja betul ya. Boleh di sini, boleh. Gagasan pokok yang ada di awal paragraf di tengah dan di akhir. Iya. Tumbuhan yang melakukan proses fotosintesis. Iya. Mempraktekkan hasil pengamatan yang berhadap dengan materi. Matahari ya. Matahari. Itu aja. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan dulu nak. Itu. Nah, itu hasil dari rangkuman Nur Aminah di kelompok 2. Yang lain? Yang lain Fitra? Kelompok 3? Kelompok 1 ada enggak? Kelompok 3 dulu. Ya. Bagaimana? Apa materi yang bisa Citra rangkum hari ini gitu? Apa yang Citra dapatkan pelajaran hari ini? Tentang manfaat sinar matahari. Ya. Terus Tadi manfaat sinar matahari itu apa nak? untuk berjemur, Iya. berolahraga, Iya. Dan terus? Apa lagi? Tumbuhan? membantu fotosintesis tumbuhan. Iya. Apa lagi selanjutnya? Tadi sumber energi kan? Selanjutnya materi selanjutnya apa? Sumber? Ada yang dapat diperbaharui. Iya. Dan yang tidak? Dapat diperbaharui. Contohnya tadi apa nak? Yang dapat diperbaharui contohnya? Air, Iya. angin, Iya. Tumbuhan. Tumbuhan. Nah, yang tidak dapat diperbarui? emas, Iya. minyak, Bumi? Iya. Terus? Batu bara? Iya. Oke, silakan. Terima kasih ya nak. Nah, itulah dia materi yang bisa dirangkum oleh kelompok 3 yang diwakili oleh Citra, ya kan? Nah, untuk
pembelajaran hari ini? Apakah masih ada yang belum paham atau masih ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada? Oke, berarti jelas semua? Jelas semua, Rizky? Jelas? Ada pertanyaan? Nah, oke, kalau tidak